Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 1341 orang kuat dari klan iblis. Macan Dahan. Hehe, tentu saja kita sedang mendiskusikan langkah mana yang akan kita ambil. Hal ini membuat pusing manajemen puncak menara Tianbao kita. Ini juga hal yang paling dikhawatirkan oleh para pejuang di Tianbao In akhir-akhir ini, kata pelayan itu. Dengan senyuman, Lin Bai memandang pelayan itu dengan bingung. Pelayan itu terkekeh dan berkata, "Tuan, begini saja. Meskipun penerus pedang iblis ini menyebabkan badai besar di negeri Lingnan beberapa waktu lalu, tingkat budidayanya terlalu rendah, dan dia hanya berada di tingkat ke-8. Alam surga terbang. Jika dia mau menempatkannya di langkah ketiga, tampaknya kekuatannya telah melampaui langkah ketiga. Tidak pantas untuk menempatkannya di langkah kedua. Bagaimanapun, reputasinya adalah hebat sekali. Tetapi jika dia ditempatkan di langkah kedua, yang paling penting adalah asal-usul penerus pedang iblis ini adalah sebuah misteri. Kita hanya tahu bahwa dia muncul di dinasti Fei Yun. Dia sudah berada di alam surga terbang ketika dia memasuki kota Huanglong, tetapi informasi tentang penerus pedang iblis sebelum itu semuanya kosong. Kami tidak dapat membuat penilaian awal berdasarkan kisah hidup penerus pedang iblis ini. Ini adalah sakit kepala terbesar. Jadi, manajemen puncak menara Tianbao masih bertemu untuk diskusikan di mana menempatkan pewaris pedang iblis. Kata pelayan itu sambil terkekeh. Itu dia. Lin Bai mengangguk dengan kesadaran yang tiba-tiba. Baiklah Pak, Anda sudah menempuh perjalanan jauh dan pasti lelah. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Ada catatan transmisi di kamar. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa menghubungi saya menggunakan catatan transmisi. Saya permisi. Pelayan itu menangkupkan tinjunya dan membungkuk, lalu keluar dari kamar. Lin Bai memperhatikan pelayan itu pergi, dengan senyuman di bibirnya, sepertinya saya telah menimbulkan masalah bagi menara Tianbao. Haha, saya juga penasaran, di langkah mana menara Tianbao akan menempatkan saya. Kata Lin Bai setelah memeriksa kamar dan memastikan aman, dia membuka lingkaran penutup eksklusif di kamar, jatuh ke tempat tidur, dan tertidur. Dalam beberapa bulan terakhir, Lin Bai tidak bisa tidur nyenyak. Setelah akhirnya tiba di menara Tianbao, Lin Bai tentu saja ingin tidur nyenyak. Saat Lin Bai bangun, hari sudah senja di hari ketiga. Lin Bai menyalakan jimat transmisi dan meminta pelayan menyiapkan air panas dan membawanya ke kamar Lin Bai. Setelah Lin Bai mandi, dia bersiap meninggalkan kamar dan pergi berbelanja di kota ungu. Tetapi ketika Lin Bai baru saja mencapai lantai pertama, dia menemukan ada suara menderu di Tianbao In, dan banyak prajurit berteriak marah di wajah mereka. Made, macan tutul itu sangat keji, ia benar-benar membunuh lebih dari 10 orang jenius di anak tangga ketiga. Kamu bilang bahwa manusia jenius hanya memiliki begitu banyak kemampuan. Benarkah? Kemarin saat senja, Mu Yifeng, yang berada di anak tangga kedua, sangat marah, jadi dia mencoba membunuh monster itu, tetapi terluka parah oleh monster itu. Jika dia tidak berlari cepat, dia akan kehilangan nyawanya. Ini macan dahan terlalu merajalela. Apakah ini berarti tidak ada orang jenius di tangga kedua yang bisa mengalahkan macan dahan ini? Mungkinkah kita harus meminta para jenius di tangga pertama untuk mengambil tindakan? Banyak prajurit yang terlihat sangat sedih di wajah mereka, kata. Lin Bai berjalan ke bawah, mendengarkan diskusi di antara banyak prajurit di lantai pertama, dan merasa sedikit bingung. Pelayan dari toko datang sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, apakah Anda ingin jalan-jalan keluar?" "Ya, saya bosan di kamar dan ingin keluar mengunjungi kota emas ungu." "Pelayan, di mana kesenangan di kota emas ungu ini?" Lin Bai bertanya sambil tersenyum. "Tergantung tamu ingin bermain apa. Jika tamu ingin bermain dengan wanita, pergilah ke Dongcheng, di mana terdapat lebih dari selusin rumah pembersih rumah. Jika tamu ingin bermain saringan Pai Go, pergilah ke Nancheng, di mana ada lebih dari selusin rumah judi. Jika petugas ingin mencari seseorang untuk berkompetisi dalam seni bela diri, pergilah ke Beicheng, di mana terdapat banyak arena seni bela diri. Jika tamu ingin berburu harta karun, pergilah ke Nancheng, di mana ada pasar di mana para pejuang bisa berjualan dengan bebas." Pelayan itu berkata dengan lembut. Lin Bai teringat perkataan pelayan itu. Menurut perkataan pelayan itu, Lin Bai seharusnya berada di bagian selatan kota Zijin sekarang. Ngomong-ngomong, pelayan, macan dahan apa yang sedang mereka diskusikan? Ada apa? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Pelayan berkata, tamu itu belum keluar selama beberapa hari. Wajar jika kamu tidak mengetahui hal-hal ini. Masalahnya seperti ini. Saat senja kemarin lusa, Raja Binatang Iblis dengan alam terbang sempurna tiba-tiba muncul di pegunungan Yechou. Ini sangat menakutkan, dan disebut macan dahan. Setelah iblis ini datang, atas nama kompetisi seni bela diri, ia menantang banyak pejuang berbakat di kota ungu emas, terutama para pejuang di tangga. Selengkapnya dari 10 prajurit di tangga telah tewas dalam monster ini. Hanya dalam 2 hari,
saya telah mencapai langkah kedua dari langkah ketiga tangga. Jika monster ini terus merajalela, saya kira kita semua ingin mengundang langkah pertama. Ketiga tuan muda di atas mengambil tindakan. Itulah mengapa para pejuang ini sangat marah. Kata pelayan itu sambil terkekeh. Itu hanya sebuah tantangan. Menang dan kalah itu normal, kata Lin Bai tidak mengerti. Tuan, Anda tidak mengerti. Perekrutan murid Kota Emas Ungu setiap 5 tahun sekali adalah peristiwa puncak bagi generasi muda umat manusia di Lingnan. Setiap tahun, ras iblis suka datang dan membantu, yang sungguh membuat kami sangat senang. Tidak senang. Pelayan itu terkekeh. Selain itu, klan iblis dan umat manusia telah berselisih selama bertahun-tahun. Ini masuk akal. Pejuang manusia, selama mereka adalah pejuang berdarah, tidak mau membiarkan monster-monster menginjak kepala klan manusia. Tuan, jika Anda tertarik, Anda bisa pergi lihatlah keluar kota. Macan dahan ada di Gunung Hanshan di depan kota ungu emas. Lin Bai mendengar itu, dengan sedikit ketertarikan di wajahnya, Hanshan. Macan dahan. Oke, saya akan pergi dan melihat ketika saya punya waktu. Kata Lin Bai. Bai berkata dengan senyum tipis, mengucapkan selamat tinggal kepada pelayan, Lin Bai berjalan keluar dari Tianbao Inn. Lin Bai berjalan perlahan di jalanan kota Zijin, melihat banyak hal menarik, lalu berhenti untuk melihatnya. Setengah hari kemudian, sekelompok prajurit yang tergesa-gesa berlari melewati Lin Bai, sambil berteriak, Wen Hong, yang berada di anak tangga kedua menuju surga, dipenggal oleh macan dahan, dan kepalanya masih tergantung di dahan. Gunung Hanshan, macan dahan, masih di sini. Katakan, apakah tidak ada pejuang manusia yang mampu? Berita ini menyebar ke seluruh kota Zijin seperti awan yang membara. Macan dahan ini benar-benar membunuh prajurit di anak tangga kedua. Menarik. Setelah mendengar berita itu, Lin Bai menunjukkan sedikit ketertarikan di wajahnya. Lin Bai telah bertarung melawan para prajurit di tangga kedua, dan dia juga tahu bahwa keterampilan para prajurit di langkah kedua ini memang luar biasa, dan sangat sulit untuk membunuh mereka. Dan Hua Yunbao justru membunuh prajurit tersebut di langkah kedua, yang menunjukkan bahwa kekuatan monster-monster ini juga sangat kuat. Pergi dan lihat. Lin Bai menjadi tertarik dan menuju gerbang kota. Bab 1342 Bos dari 7 Sekte Besar. Hanshan hanya berjarak ribuan mil dari kota Zijin dan dapat dikatakan sebagai puncak gunung yang sangat dekat di sekitar kota Zijin. Dengan puncak gunung yang begitu dekat, monster dan binatang biasa tidak akan berani datang ke sini untuk menantang manusia jenius. Lagi pula, begitu monster di Gunung Hanshan menantang para jenius di kota Zijin dapat tiba di Gunung Hanshan dalam waktu 1 jam. Oleh karena itu, monster yang dapat mendaki gunung dingin untuk menantang manusia jenius pasti memiliki kekuatan. Setiap 5 tahun sekali, acara perekrutan murid umat manusia akan menarik perhatian berbagai kekuatan di negeri Lingnan. Sebagai ras lain yang telah bertarung sengit dengan umat manusia di dunia ini selama bertahun-tahun, ras iblis secara alami tidak akan menyerah begitu saja. Orang terkenal peluang bagus. Seperti yang dikatakan pelayan di toko sebelumnya, setiap tahun pada pertemuan perekrutan murid, monster yang kuat kembali turun tangan, membunuh beberapa orang jenius, dan memamerkan kekuatan mereka. Mereka hanya ingin membuktikan bahwa monster yang kuat lebih kuat dari yang kuat. Manusia dan memiliki lebih banyak kejeniusan. Gunung Dingin berfungsi sebagai panggung pertandingan antara klan iblis dan umat manusia setiap tahun. Ada banyak klan iblis dan ras manusia yang kuat yang mati di Gunung Dingin, dan mereka tidak dapat diukur dengan jumlah. Pada saat ini, di puncak Gunung Hanshan, seorang pria muda mengenakan jubah putih bersih, dengan wajah arogan, alis berbentuk pedang dan mata berbintang memiliki cibiran di bibirnya, dan matanya memandang dengan jijik pada manusia kuat yang melayang. Di udara di sekelilingnya, ayolah, apakah kalian ahli ras manusia begitu takut mati? Tidak ada yang berani datang dan melawanku. Jika tidak ada pejuang di antara kalian umat manusia yang berani menantangku, maka silakan bersama-sama menulis kalimat, jika semua prajurit suku Lingnan makan kotoran lalu gantung diri di kota ungu emas, aku tidak akan menantang mereka, hahaha. Pria tampan ini memprovokasi para prajurit di udara di sekitarnya. Mendengar provokasi pria tampan ini, para prajurit di sekitarnya mengertakkan gigi dan menatapnya dengan mata tidak ramah. Hua Yunbao, jangan bangga pada dirimu sendiri. Kami telah mengundang 3 tuan muda di anak tangga pertama menuju surga. Ketika 3 tuan muda tiba, kamu akan menunggu untuk mati. Tidak sebaik 3 tuan muda. Di hadapanku, itu tidak sedap dipandang. Tidak peduli betapa bangganya kamu hanyalah binatang buas. Banyak prajurit berteriak dengan marah. Pada saat ini, Lin Bai perlahan mendatangi kerumunan dan mendarat di tebing gunung. Dia memandangi macan dahan di Gunung Han dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di atas awan, di antara awan tebal, ada lebih dari 10 lelaki tua berdiri berdampingan.
Mereka menatap macan dahan di Gunung Hanshan dengan ekspresi sangat tidak senang di wajah mereka. Jika Lin Bai ada di sini, dia pasti akan terkejut, karena di antara selusin lelaki tua ini, ada dua orang yang akrab dengan Lin Bai, salah satunya adalah Gui Jing dari Sekte Pedang Tongtian. Yang lainnya adalah yang dilihat Lin Bai di Miracle Ridge, pelindung tertinggi Sekte Segel Suci, Dong Qian. Dan orang tua lain di sekitar Gui Jing semuanya adalah tokoh tingkat tinggi dari berbagai sekte besar di Lingnan. Para pejuang umat manusia nampaknya sangat lemah tahun ini. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa menghadapi satu pun macan dahan? Salah satu lelaki tua berkata dengan ekspresi agak tidak senang di wajahnya. Orang yang berbicara adalah sekte pembudidaya pedang makmur lainnya di Tanah Lingnan, bernama Sekte Pedang Donglan. Orang ini adalah pelindung tertinggi Sekte Pedang Donglan, Bao Song. Gui Jing dari Sekte Pedang Tongtian berkata sambil tersenyum, ya, murid-murid ini terlalu pengecut tahun ini. Jika ada monster di masa lalu yang berani membuat suara seperti itu, si jenius di anak tangga pertama akan mengambil tindakan. Tindakan sejak lama. Pelindung tertinggi Sekte Segel Suci, Dong Qian, terkekeh, mungkin ini belum waktunya, tunggu saja. Pada saat ini, di antara selusin sosok, seorang pria parubaya berpakaian hitam, berjubah hitam, rambut hitam, dan wajah tegas berkata, saya masih ingat 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, ada klan iblis yang sombong dan membunuh lebih dari 30 orang jenius di anak tangga kedua di depan kota emas ungu. Namun, dia dibunuh oleh seorang prajurit di anak tangga pertama. Lalu sungguh menyenangkan. Ngomong-ngomong, saya ingat prajurit itu direnggut oleh Sekte Segel Suci 10 tahun yang lalu. Setelah mendengar ini, Dong Qian, pelindung tertinggi dari Sekte Segel Suci, terkekeh dan berkata, kamu Yihu, kamu memiliki ingatan yang baik. Tapi sayang sekali meskipun orang ini bergabung dengan Sekte Segel Suci, sayangnya dia meninggal di alam rahasia. Pria parubaya bernama Yu Yihu ini adalah penjaga tertinggi dari satu-satunya sekte budidaya pedang di Lingnan. Sayang sekali jalan menuju kejeniusan tidak semudah itu, Han Zikun, pelindung tertinggi Sekte Luotian, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Di Tanah Lingnan, hanya ada 7 sekte tiada taraf dengan nama dan nama keluarga, yang disebut 7 sekte tiada taraf. 7 sekte yang tiada taranya adalah, Sekte Segel Suci, Sekte Pedang Tongtian, Sekte Pedang Donglan, Sekte Tiandao, Sekte Hati Terbakar, Sekte Luotian, dan Gunung Qiao Xingyue. Ada pepatah lain di Lingnan, Sekte Sengyin adalah Raja Tinju, Sekte Pedang Tongtian adalah pemimpin ilmu pedang, dan Sekte Tiandao adalah pemimpin ilmu pedang. Sekte Segel Suci, Sekte Pedang Tongtian, dan Sekte Pedang Surgawi, ketiga sekte besar ini tidak diragukan lagi adalah sekte terkuat di Lingnan yang dapat melampaui ribuan sekte. Adapun Sekte Pedang Donglan, Sekte Hati Terbakar, Sekte Luotian, dan Bintang Qiao Yuesan, mereka jauh di belakang ketiga sekte besar ini. Sekarang di Cloud ini, ada beberapa anggota senior sekte yang berpartisipasi dalam perekrutan murid tahun ini. Pelindung tertinggi Sekte Segel Suci, Dong Qian. Penguasa puncak ketujuh dari Sekte Pedang Tongtian, Gui Jing. Pelindung tertinggi Sekte Pedang Donglan, Bao Song. Pelindung tertinggi Sekte Tiandao, Yu Yihu. Tetua Agung dari Sekte Hati Terbakar, Luo Ming. Pelindung tertinggi Sekte Luotian, Han Zikun. Penatua tertinggi Gunung Qiao Xingyue, Fan Qi. Setiap tahun ketika kota Zijin merekrut murid, hampir semua pejuang terkenal memilih untuk bergabung dengan 7 sekte besar ini. Di Gunung Hanshan, pejuang manusia lainnya dikalahkan oleh Hua Yunbao. Setelah Hua Yunbao memukuli pria itu sampai dia muntah darah, dia terkekeh dan berkata, menurut aturan lama, kamu hanya perlu mengatakan, manusia jenius di kota Zijin makan kotoran, dan aku akan membiarkanmu hidup. Setiap kali Hua Yunbao mengalahkan pejuang manusia, akan membiarkan pejuang manusia mengatakan ini, selama dia mengatakannya, macan dahan akan membiarkannya hidup. Saudara Zhou, jangan katakan itu. Zhou, kamu juga seorang jenius di anak tangga kedua. Apakah kamu ingin mengatakan hal seperti itu? Banyak prajurit memandang dengan marah pada siapapun yang berada di kaki Hua Yunbao. Musa. Nama prajurit itu adalah Zhou, dia laki-laki, dan namanya lebih feminin. Dia tampak sedih dan memerah, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak mengatakan apa-apa, dia pasti akan mati, jadi Zhou berkata dengan sedih, manusia jenius di kota Zijin makan kotoran. Sudah kubilang, kamu boleh. Biarkan aku pergi. Hahaha, keluar. Hua Yunbao tertawa penuh kemenangan dan mengusir Zhou. Zhou mendarat, terlepas dari lukanya, dia jatuh ke kerumunan dan menghilang dengan cepat. Nenek, macan dahan ini begitu merajalela, aku benar-benar ingin menebangnya hidup-hidup. Yu Yihu, pelindung tertinggi Sekte Tiandao, terlahir dengan temperamen yang buruk. Melihat macan dahan begitu merajalela, dia sudah dipenuhi dengan kemarahan. Kemarahan.
Dongqian dari Sekte Segel Suci berkata dengan tenang, kamu Yihu, jangan impulsif. Macan dahan ini memiliki status tinggi di antara klan iblis. Lihat ke sana, Tuan dari klan iblis sedang melihat kita. Setelah mendengar ini kemudian, Yu Yihu, Lou Ming, Han Zikun dan yang lainnya semua melihat ke sebuah gunung di sebelah Gunung Hanshan dan melihat lebih dari 20 prajurit berdiri di sana, termasuk beberapa dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Saat Yu Yihu, Lou Ming, Han Zikun, Dongqian, Gui Jing dan yang lainnya melihat sekeliling, beberapa orang dengan aura luar biasa di peron juga sedikit mengangkat mata mereka dan memandang ke arah Gui Jing dan yang lainnya, dengan ekspresi jijik di wajah mereka. Gui Jing berkata, itu adalah monster dari lembah 10.000 setan. Pantas saja macan dahan begitu kuat. Di tanah Lingnan, tidak hanya ada klan dan dinasti manusia, tetapi juga banyak kekuatan iblis. Misalnya, lembah 10.000 setan ini adalah Lingnan, salah satu dari sedikit kekuatan klan iblis di bumi. Bab 1343 Lembah 10.000 Setan. Hancurkan Yue Demon Sein. Monster-monster, setelah menerobos alam ramuan dewa dan mengembunkan ramuan iblis di dalam tubuh mereka, dapat berubah menjadi bentuk manusia. Mereka tidak berbeda dengan manusia biasa. Namun, ada juga banyak binatang iblis yang meremehkan untuk berubah menjadi manusia dan masih menjaga penampilan klan iblis. Lembah 10.000 Setan terletak di tepi dinasti Litian. Karena banyaknya monster kuat di lembah 10.000 setan, bahkan dinasti Litian tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Monster-monster ini terkadang menyebabkan kekacauan di dinasti Litian. Dan kebetulan ada sekte yang tiada taranya di dinasti Litian, dan sekte pedang Tongtian yang bertanggung jawab, sehingga mereka bisa menekan lembah 10.000 setan. Jika tidak, diperkirakan dinasti Litian sudah menjadi yang terbaik. Wilayah klan iblis. Saat ini, di antara 72 dinasti di Lingnan, 5 di antaranya adalah dinasti milik klan iblis. Dan lembah 10.000 iblis sepertinya ingin menjadi dinasti iblis ke-6. Menurutmu mengapa itu monster dari lembah 10.000 monster? Han Zikun dari Sekte Luotian bertanya dengan rasa ingin tahu. Bao Song dari Sekte Pedang Donglan terkekeh dan berkata, Han Zikun, apakah kamu lupa bahwa Sekte Pedang Tongtian telah bertarung dengan lembah 10.000 setan selama ratusan tahun? Orang tua Guijing secara alami lebih baik daripada kita melawan monster di lembah 10.000 setan. Kami jauh lebih akrab. Gui Jing dari Sekte Pedang Tongtian mengangguk ringan dan berkata, apakah Anda melihat lelaki tua dengan tongkat berkepala naga di peron? Pria ini adalah salah satu dari 36 orang suci iblis di lembah 10.000 iblis, yang dikenal sebagai hancurkan orang suci iblis gunung. Mendengar ini, Dongqian tampak penasaran, hancurkan orang suci iblis gunung, keberadaan kesempurnaan agung di alam suci Yin. Sebagai tokoh senior dari 7 sekte besar melihat, di peron, seorang pria mengenakan pakaian hitam. Pria tua berjubah kain, dengan tubuh bungkuk dan wajah tua, tersenyum tipis, dengan senyuman haus darah di bibirnya. Yu Yihu dari Sekte Tiandao menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, dalam 300 tahun terakhir, sejak dinasti Han Hai ditangkap oleh klan iblis menjadi gelisah. Sepertinya kita harus waspada terhadapnya, Gui orang tua Jing, bisakah Sekte Pedang Tongtianmu bersaing dengan lembah 10.000 setan? Jika tidak, Sekte Pedang Surgawi kita akan datang. Dinasti Han Hai ditangkap oleh klan iblis 300 tahun yang lalu, dan sebagian besar sekte di seluruh dinasti ditaklukkan oleh klan iblis. Klan tersebut dimusnahkan, sementara keluarga kerajaan dinasti Han Hai melarikan diri satu demi satu, dan orang lain juga memasuki dinasti lain untuk bertahan hidup. Sejak dinasti Han Hai direbut oleh klan iblis, ia berganti nama menjadi Kerajaan Iblis Han Hai. Gui Jing dari Sekte Pedang Tongtian berkata dengan dingin, jika Sekte Pedang Tongtian kita tidak dapat melawannya, maka lembah 10.000 iblis akan menghancurkan dinasti Litian sejak lama. Mungkin sekarang harus disebut Kerajaan Iblis Litian. Fan Lou Ming dari Xinzong berkata, saya harap tragedi dinasti Han Hai tidak akan terjadi lagi di dinasti Litian. Dongqian, Han Zikun, dan Fan Qi semuanya mengangguk sedikit. Mengapa ketujuh sekte ini menyaksikan tanpa daya saat dinasti Han Hai ditangkap oleh klan iblis? Sebenarnya sangat sederhana, karena dinasti Han Hai letaknya terlalu jauh dari 7 sekte besar. Jika 7 sekte besar dan dinasti lain ingin menggunakan kekuatan militer untuk ekspedisi, mereka harus melewati wilayah dinasti tertentu. Tetapi jika pasukan dalam jumlah besar memasuki wilayah dinasti lain, pasti dinasti tersebut tidak akan mau. Bagaimana jika Anda ingin mendukung dinasti Han Hai, tetapi apakah Anda datang untuk merebut wilayah saya? Apa yang harus dilakukan? Mungkin dinasti Han Hai belum mendapat dukungan, tetapi pasukan dinasti lain telah memimpin perang di Tanah Lingnan. Hal ini juga menjadi masalah struktural di Tanah Lingnan, sehingga dinasti tempat ketujuh sekte besar tersebut berada tidak dapat menggunakan pasukan dalam jumlah besar untuk mendukungnya. Oleh karena itu, mereka harus mengandalkan kekuatan lokal dinasti Han Hai untuk melawan dinasti Han Hai.
Klan Iblis. Bukan karena dinasti Lingnan dan sekte-sektenya tidak mau mendukung dinasti Hanhai, melainkan karena struktur kekuasaan di Lingnan terlalu membatasi. Tanah Lingnan nampaknya bersatu dan damai, namun nyatanya kekuatannya kacau dan banyak dinasti, gesekan sekecil apapun bisa berujung pada perang yang berkecamuk. Dong Qian berkata pada saat ini, semuanya, kita sudah bertindak terlalu jauh. Sekarang saatnya untuk melihat ke belakang. Bagaimana menghadapi macan dahan ini adalah kuncinya. Tahun ini adalah peristiwa puncak. Bagi generasi muda umat manusia kita. Dinasti, yang diadakan setiap 5 tahun. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan orang-orang kuat dari klan iblis mencuri perhatian, jika tidak, bagaimana umat manusia kita bisa mendapatkan pijakan di tanah Lingnan? Kata Dong Qian ringan. Yu Yihu, pelindung tertinggi dari sekte Tiandao, langsung menjadi marah setelah mendengar ini. Dong Qian, kamu mengatakannya dengan baik. Lihatlah para prajurit di bawah. Mereka begitu ketakutan oleh macan dahan hingga mereka mengompol. Beranikah kamu pergi ke sana? Fan Louming dari Sekte Hati berkata, ya, kami di sini dengan beberapa identitas. Tentu saja, tidak mungkin bagi kami untuk menindas anak-anak kecil untuk memberi pelajaran pada Hua Yunbao. Lagi pula, penghancuran Yue Demon Sein sedang menonton dengan mata penuh semangat. Luo Tianzong Hanzikun berkata dengan tenang, jika tidak berhasil, ayo kita keluar dan kirim seseorang untuk memanggil 3 tuan muda atau peri anggur. Kita harus menekan kesombongan iblis yang merajalela ini. Klan tidak peduli apa. Low. Ming dari Sekte Hati Terbakar berkata, sepertinya kami tidak punya pilihan selain memanggil tuan muda ketiga dan peri anggur. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Gui Jing dari Sekte Pedang Tongtian berteriak sambil tertawa. Dong Qian, Yu Yihu, Low Ming dan yang lainnya semua memandang Gui Jing. Yu Yihu berkata tidak puas, orang tua Gui Jing, apakah kamu masih keberatan? Apakah kamu satu-satunya yang bersedia melihat klan iblis begitu sombong? Turun. Gui Jing dari Sekte Pedang Tongtian berkata sambil tersenyum, tentu saja saya tidak bermaksud begitu, tapi menurut saya tidak perlu memanggil ketiga tuan muda. Ada seseorang di sini yang mungkin bisa berurusan dengan macan dahan. Dong Qian bertanya, siapa? Gui Jing melihat ke bawah dan melihat seorang pria berpakaian putih duduk di puncak gunung sambil minum. Dia terkekeh dan berkata, itu dia. Penerus pedang iblis, Dong Fangbai. Dong Qian, Yu Yihu, Lou Ming, Han Zikun, Fan Qi dan yang lainnya semuanya mengikuti pandangan Gui Jing. Saya kebetulan melihat Lin Bai duduk di puncak gunung sambil minum. Hah! Lin Bai tiba-tiba merasa ada seseorang yang mengawasinya dalam kegelapan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan melihat jauh ke langit. Namun, dia tidak menemukan sosok apapun di antara awan. Yu Yihu menyeringai dan berkata, persepsinya cukup bagus, dan dia benar-benar menemukan keberadaan kita. Han Zikun dari Luo Tianzong berkata dengan tenang, dia adalah Dong Fangbai, keturunan pedang iblis yang menyebabkan kekacauan di Lingnan baru-baru ini. Dong. Gui Jing berkata sambil tersenyum, tidak masalah jika tingkat kultivasinya sedikit turun, tetapi dia bertempur dengan pria kuat di alam Yin Sein beberapa hari yang lalu. Kekuatannya cukup bagus, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghadapi macan dahan. Yu Yihu berkata, karena anak ini sudah lama berada di sini lalu, mengapa dia tidak berpikir untuk mengambil tindakan? Dia tidak memiliki rasa keadilan. Dong Qian berkata, jika saya dapat membantu akan lebih baik jika dia mengambil tindakan. Saya juga ingin melihat kekuatan pedang iblis. Apakah itu luar biasa seperti pedang peri dari Sekte Pedang Tongtian? Ketika Dong Gan mengatakan ini, jelas ada sedikit keserakahan di matanya. Sekte Segel Suci dikenal sebagai sekte nomor 1 di Lingnan, yang paling mereka inginkan hanyalah pedang dewa dari Kekaisaran Qinglong dan pedang peri dari Sekte Pedang Tongtian. Gui Jing dari Sekte Pedang Tongtian berkata sambil tersenyum, oke, izinkan saya masuk dan memberinya sedikit pemanis, biarkan semua orang melihat kekuatan pedang iblis, bagaimana dengan itu? Dong Qian, Lou Ming, Han Zikun, Fan Qi dan pejabat senior lainnya dari 7 sekte utama semua karakter mengangguk. Mereka juga sangat tertarik dengan kekuatan pedang iblis. Bab 1344 saya menjaga yang lebih muda, Anda menjaga yang lebih tua. Lin Bai duduk di puncak gunung, mengeluarkan sebotol anggur berkualitas yang dibeli dari tas penyimpanannya, dan meminumnya sendirian. Saya mendengar Hua Yunbao membiarkan para pejuang manusia berteriak, manusia jenius kota ungu makan kotoran. Lin Bai juga sangat tidak senang. Dia mengerutkan kening dan berkata, itu terlalu sombong. Baiklah, biarkan aku datang dan menemuimu. Tepat pada waktunya, setelah memurnikan darah iblismu, aku mungkin bisa menerobos ke alam Feitian tingkat 9. Kata Lin Bai. Bersiaplah untuk bangkit dan membunuh macan dahan. Tetapi pada saat ini, suara berkabut terdengar di telinga Lin Bai, Dong Fangbai, kamu mengambil tindakan sekali untuk membunuh klan iblis.
Aku berjanji akan memberimu sedikit kekuatan sesuai kemampuanku. Hadiah kecil. Bagaimana? Lin Bai baru saja hendak bangun ketika dia mendengar suara itu. Dia mengerutkan kening dan berteriak pelan, Senior Gui Jing. Hahaha, ini aku. Gui Jing berkata sambil tersenyum. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa tidak ada jejak Gui Jing di sekitarnya. Jadi, Lin Bai mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu melihat ke langit. Dia ingat bahwa baru saja Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa seseorang sedang menatapnya. Seharusnya pedang surgawi ini. Kultivator pedang yang dikirim kuat. Lin Bai segera duduk kembali dan berkata sambil tersenyum, manfaat apa yang bisa diberikan Senior Gui Jing kepada saya? Gui Jing berkata sambil tersenyum, apa yang kamu inginkan? Saya dapat memberitahu Anda tidak dapat mempersulit saya, misalnya, izinkan saya menerima Anda ke dalam sekte pedang Tongtian terlebih dahulu. Ini tidak bisa dilakukan. Ini adalah aturan kota Zijin. Tidak ada yang bisa menerima murid terlebih dahulu sebelum menerima murid. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya secara alami dapat menggunakan kekuatan saya yang sebenarnya. Bergabunglah dengan sekte berdasarkan kekuatan Anda. Manfaat yang saya inginkan sangat sederhana. Senior Gui Jing, pernahkah Anda melihat lelaki tua dengan tongkat berkepala naga di peron di atas di sana? Lin Bai berkata sambil tersenyum. Gui Jing tertegun dan bertanya, apa? Apakah kamu tertarik dengan kruk kepala naga? Atau apakah kamu tertarik pada lelaki tua itu? Lin Bai berkata tanpa berkata-kata, bagaimana saya bisa tertarik pada lelaki tua yang akan segera menjadi dikuburkan? Saya tertarik. Itu darah iblis di tubuhnya. Saya tidak ingin lagi, selama sepertiga dari darah iblis di tubuhnya sudah cukup. Mendengar ini, Gui Jing berkata tak percaya, kamu memiliki penglihatan yang bagus, kamu benar-benar dapat mengatakan bahwa orang itu adalah patung. Monster. Lin Bai berkata sambil tersenyum, pedang tajam tetaplah senjata pembunuh meskipun ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan ujungnya. Monster kuat dari klan monster tidak bisa menyembunyikan aura monster di tubuhnya tidak peduli seberapa keras dia berpura-pura menjadi manusia. Senior Gui Jing, apa kabar? Aku akan menghadapi klan iblis junior ini anggota, dan kamu akan menghadapi iblis tua itu. Bagaimana? Bisakah kamu melihat orang kuat dari klan iblis dengan sia-sia? Melompat rendah. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Gui Jing menyipitkan matanya, dan kemudian cahaya pedang terang melintas di matanya, dan dia mencibir, selama kamu bisa menangani Hua Yunbao, aku akan memberikan sepertiga dari darah iblis dari Demon Saint. Hancurkan Yue untuk ambil itu. Belum lagi sepertiga dari darah iblis, meskipun itu hanya lapisan kulitnya, jika kamu menginginkannya, aku bisa mengupasnya untukmu. Setuju. Lin Bai mendengar Gui Jing setuju. Ketika dia turun, senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan meminum semua anggur kental di dalam botol. Lin Bai melompat. Melihat senyuman di wajah Gui Jing, Dong Qian dan Han Zikun sama-sama tampak penasaran dan bertanya, bagaimana? Apakah pewaris pedang iblis ini sudah berpikir untuk mengambil tindakan? Gui Jing berkata sambil tersenyum, saya akan melakukannya dengannya. Kita membuat kesepakatan kecil, dan dia sudah setuju untuk mengambil tindakan. Hei, nak, aku senang dengan kesepakatan ini. Gui Jing berkata sambil tersenyum. Mendengar bahwa Lin Bai ingin menghancurkan sepertiga dari darah iblis Yue Demon Saint, Gui Jing setuju. Bagaimanapun, Sekte Pedang Tongtian dan Lembah 10.000 Iblis sudah berperang satu sama lain. Mengambil sepertiga dari darah iblisnya juga akan buat Gui Jing pemandangannya sangat menyenangkan. Di Gunung Hanshan, Hua Yunbao berdiri di peron tinggi dan berkata sambil tersenyum, ada apa? Tidak ada pejuang manusia yang berani muncul. Jenius. Di anak tangga kedua tidak bisa mengalahkanku. Silakan pergi dan panggil ketiga tuan muda. Ikutlah dengan peri itu dan buang-buang waktuku. Jika kamu tidak berani datang, lakukan saja apa yang aku katakan dan tulis spanduk bertuliskan, manusia jenius kota emas ungu makan kotoran, dan gantungkan di kota Zijin. Aku akan berbalik dan segera pergi. Hua Yunbao berkata dengan bangga kepada kata prajurit manusia di sekitarnya. Gila, dia sombong sekali. Jika aku tidak mampu mengalahkannya, aku pasti sudah bergegas maju dan membunuhnya sejak lama. Saudaraku, naik dan hadapi monster sialan ini. Apakah kita benar-benar akan mengundang 3 jurusan? Bisakah Tuan Muda menghentikan arogansi monster ini yang merajalela? Para prajurit di sekitar berkata dengan ekspresi sedih. Tiba-tiba, bayangan putih melintas di mata semua orang dan mendarat di Gunung Hanshan. Ketika pakaian putih itu jatuh ke tanah, banyak pejuang manusia melihat dengan jelas bahwa ini adalah pria berpakaian putih dengan wajah tampan, sepasang mata merah dan phoenix, dan sedikit senyuman bohemian di sudut mulutnya. Ketika Hua Yunbao melihat orang ini mendarat, dia langsung tertawa mengejek, daftarlah jika kamu datang, aku tidak akan membunuh orang tak dikenal. Dong Fang Bai.
Orang yang mendarat berkata dengan senyuman di wajahnya. Hua Kluet Leopard tertegun dan bertanya, Dong Fang Bai. Di tangga mana kamu menjadi seorang pejuang? Lin Bai tertegun ketika Hua Kluet Leopard bertanya. Bagaimana menjawabnya? Apakah ranking saya masih dibahas oleh tokoh senior di Menara Tianbao? Kami belum memutuskan pada langkah mana kami akan menempatkan Lin Bai. Efisiensi Menara Tianbao terlalu lambat. Sudah beberapa hari, dan para peserta magang mulai berkompetisi dalam seni bela diri. Apakah hasilnya belum dibahas? Lin Bai tampak tertekan dan bergumam dalam hatinya. Segera, Lin Bai menjawab, sepertinya saya tidak berada di peringkat tangga. Hua Yunbao tertegun dan berteriak dengan marah, seorang pejuang semut yang bahkan tidak berada di peringkat tangga berani naik dan mati. Lin Bai terkekeh. Kematian. Ini terlalu berlebihan. Saya masih tidak tahu siapa yang hidup dan siapa yang mati. Hua Yunbao memelototi Lin Bai dengan marah. Para prajurit di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dong Fang Bai, mengapa nama ini terdengar asing bagiku? Made, bukankah orang inilah yang menyebabkan keributan di Lingnan dalam beberapa bulan terakhir? Keturunan Pedang Iblis. Itu dia. Keturunan Pedang Iblis, Dong Fang Bai. Hebat, jika keturunan Pedang Iblis mengambil tindakan, macan dahan ini pasti akan mati tanpa seluruh tubuh. Ketika para prajurit mendengar suara Dong Fang Bai nama, mereka segera ekspresi berapi-api muncul di wajahnya. Hei, macan dahan dari klan iblis, dengarkan baik-baik. Dong Fang Bai di depanmu adalah pendekar pedang generasi muda umat manusia yang tiada taranya. Karena kamu adalah suku iblis dari Lingnan, maka kamu telah mendengar tentang 5 pendekar pedang terhebat. Ras manusia kita. Pedang terkenal yang tiada taranya, dewa, iblis, dewa dan hantu. Dong Fang Bai adalah penerus pedang iblis. Keturunan pedang iblis ada di sini, Hua Yunbao, kenapa kamu tidak berlutut dan mati? Satu demi satu, para prajurit berteriak dengan bangga. Hua Yunbao mendengar suara para prajurit di sekitarnya, dan wajahnya menunjukkan sedikit kesungguhan. Dia memandang Lin Bai dan berkata dengan lembut, jadi, kamu adalah penerus pedang iblis, Dong Fang Bai. Lin Bai terkekeh dan berkata, itu benar. Hua Yunbao berkata, ada ekspresi dingin di wajahnya, bagus sekali, reputasimu sangat bagus di Lingnan sekarang. Jika aku mengalahkanmu, momentum umat manusia akan rusak parah. Lin Bai mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanan dan berkata dengan dingin, aku masih seperti itu dengan kata lain, aku belum bertarung, dan aku masih belum tahu siapa yang hidup dan siapa yang mati. Crash! Sebagai Lin Bai mengeluarkan pedang iblis, kekuatan pedang setinggi langit menyebar. Mata macan dahan menjadi dingin, menatap Lin Bai seperti seekor citah yang menerkam mangsanya. Energi iblis dan kekuatan pedang bertabrakan. Keributan yang menggelegar menyebar kemana-mana. Salah satunya adalah pendekar pedang muda yang telah bangkit dari ras manusia, dan yang lainnya adalah orang kuat tak tertandingi dari ras iblis. Sebelum mereka berdua mengambil tindakan, aura di sekitar mereka mengubah warna situasi. Dunia bergejolak, dan bahkan para prajurit di sekitar mereka gemetar ketakutan dari aura keduanya. Bab 1345 Jika Anda ingin memakai mahkota, Anda harus menanggung bebannya. Di Gunung Hanshan, Lin Bai memegang pedang iblis di tangannya, mengarahkan ujung pedang ke macan dahan, dan kekuatan pedang yang mengerikan segera memenuhi udara. Mata macan dahan bersinar dengan tatapan dingin, dan senyuman dingin perlahan muncul di sudut mulutnya. Niat membunuh dipenuhi dengan roh jahat dan menyebar ke segala arah. Ayah! Ini Dong Fang Bai. Gu Jianyun berteriak kaget di antara para prajurit yang menyaksikan pertempuran itu. Saya melihatnya. Gu Qingyun melihat Lin Bai muncul di Gunung Hanshan, dengan senyum terkejut di wajahnya, saya harap Dong Fang Bai dapat membela umat manusia dan membunuh monster-monster ini. Gu Jianyun berkata dengan penuh semangat. Dia berkata, itu pasti mungkin. Sialan Dong Fang Bai, dia kelihatannya sangat tidak bisa diandalkan di hari kerja, tapi dia naik ke Hanshan, jadi dia pasti agak percaya diri. Sialan Dong Fang Bai, ayolah. Kata Gu Jianyun pada Lin Bai berteriak. Pewaris pedang iblis, ayolah, bunuh binatang ini. Kita tidak boleh kalah. Jika kita kalah, umat manusia akan dipermalukan. Jika kamu ingin memakai mahkota, kamu harus menanggung bebannya. Bai, tidak semua orang bisa menggunakan pedang iblis. Kamu bisa mengambilnya. Jika kalah, kamu tidak layak menjadi penerus pedang iblis. Satu demi satu, para prajurit berteriak kepada Lin Bai penuh harap. Suara-suara ini terdengar utuh di telinga Lin Bai dan macan dahan. Mereka sepertinya sangat berharap kamu bisa menang, tapi aku juga menyukai perasaan ini. Mengalahkan prajurit terkenal dan membuat prajurit di sekitarnya yang menyaksikan pertempuran merasa putus asa adalah hal yang paling menyenangkan, kata Hua Yunbao sambil tersenyum kejam. Jangan khawatir, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mengalahkanku, Lin Bai tersenyum ringan. Tiba-tiba,
Lin Bai mendengar suara Gu Jianyun, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dalam hatinya, gadis ini sangat nakal, sepertinya dia belum cukup dipukul di punggung Bukit Tianyao. Saat aku merawat Hua Kluet Macan Tutul, aku akan datang dan menjagamu. Tentu saja Hua Yunbao tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Bai. Jika dia tahu, dia akan terkejut bahwa Lin Bai sebenarnya memikirkan hal lain ketika dia melawannya. Gangguan bukanlah hal yang baik ketika ada musuh yang kuat. Hua Kluet Leopard tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia mendengus dingin. Dia bergoyang dan angin iblis menderu. Sosok Hua Kluet Leopard segera menghilang di depan Lin Bai. Angin kencang menyapu gunung yang dingin itu. Warna dunia berubah, seperti akhir dunia. Ribuan prajurit di sekitar, di bawah kekuatan iblis macan dahan, semuanya berteriak kaget, membuat ribuan gelombang. Roar! Raungan binatang yang memekakkan telinga menyebar dari angin kencang. Pada saat ini, saya melihat 5 bekas cakar jatuh dari langit, membawa kekuatan merobek langit, dan mengenai bagian atas kepala Lin Bai. Kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang ditunjukkan oleh macan dahan sekarang lebih dari 3 kali lipat dari sebelumnya. Mungkinkah dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya saat melawan Zhou Rong tadi? Sudah berakhir, sekarang Dongfang Bai tidak yakin apakah dia bisa menang dengan kekuatan penuh macan dahan. Sekelompok prajurit sangat ketakutan dengan kekuatan macan dahan sehingga wajah mereka menjadi pucat, dan mereka memandang Lin Bai dengan gugup. Di atas awan, Gui Jing, Donggan, Yu Yihu dan yang lainnya semuanya menutup mata. Para master dari 7 sekte besar ini, sebagai orang kuat yang berdiri di puncak piramida kekuatan prajurit Lingnan, secara alami melihat sekilas bahwa Hua Yunbao sedang berusaha sekuat tenaga saat ini. Mereka juga khawatir terhadap Dongfang Bai, dan mereka tidak tahu apakah Dongfang Bai dapat menahan serangan sekuat itu dari macan dahan. 5 bekas cakar, terkoyak di udara. Perasaan bahaya menimpa kepala Lin Bai. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Lin Bai, dan pedang iblis itu menebas ke depan. Cahaya pedang yang terang menerobos langit, merobek angin hitam yang menderu-deru di langit dan bumi. Setelah menghancurkan bekas cakarnya, pedang itu mengenai macan dahan. Dada keras di atas. Bang! Macan dahan terbang langsung dan mendarat di tepi gunung dingin, meninggalkan bekas pedang di dadanya yang mengeluarkan darah. Hua Kluet Leopard ceroboh. Demon Saint Chuyue di samping melihat kekalahan Hua Kluet Leopard, dan segera menyipitkan matanya dan bergumam. Di sebelah Demon Saint Chuyue, ada seorang pemuda. Dia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, Hua Kluet Leopard memang ceroboh. Bagaimana penerus pedang iblis bisa begitu mudah ditangani? Pemuda ini, bernama Hong Sa, adalah pengikut. Raja monster lain datang, dan kekuatannya mirip dengan macan dahan. Dewi Demon Saint dan Hongsha dapat melihat secara sekilas bahwa meskipun macan dahan menyerang dengan seluruh kekuatannya, ia tetap ceroboh. Jika tidak, bagaimana Lin Bai bisa dengan mudah mengusir macan dahan dengan satu pedang? Baik, Yu Yihu dan Gui Jing sama-sama berteriak kaget dengan senyuman di wajah mereka. Yu Yihu berkata dengan penuh semangat, selama kita bisa menerima pukulan dari macan dahan, pertempuran selanjutnya tidak akan menjadi masalah. Dalam pertempuran antara Zhou Rong dan macan dahan tadi, dia dikalahkan oleh macan dahan dari sangat awal. Tidak ada kekuatan untuk melawan. Dong Qian tersenyum tipis dan berkata, penerus pedang iblis ini benar-benar bagus. Dengan tingkat budidaya alam Feitian tingkat ke-8, dia dapat mengalahkan macan dahan Feitian alam Dzogchen dengan satu pedang. Tampaknya kekuatan pedang iblis ini juga luar biasa menakjubkan. Gui Jing, Bao Song, penerus pedang iblis ini tampaknya milik kedua sekte Anda. Dong Qian tersenyum tipis. Ketika Gui Jing dan Bao Song mendengar ini, mereka berdua tersenyum tipis dan tidak berkomitmen. Saat Donggan melihat pemandangan ini, senyuman muncul di bibirnya. Ketujuh sekte ini, meski kini bertujuh berdiri bersama sambil berbincang dan tertawa, diam-diam mereka punya agenda masing-masing. Siapa yang tidak ingin sekte miliknya menjadi sekte terkuat di Lingnan? Oleh karena itu, Dong Qian sengaja menendang bola di depan Gui Jing dan Bao Song barusan, hanya untuk memancing perselisihan antara sekte pedang Tongtian dan sekte pedang Donglan. Jelas Gui Jing dan Bao Song bukanlah orang bodoh. Setelah mendengar perkataan Dong Qian, Jas senyum. Macan dahan menutupi dadanya dan sedikit mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat ke arah Lin Bai, niat membunuh mengalir di matanya. Kamu memang cukup mampu jika kamu bisa mengambil pedang iblis dan bertahan dengan satu serangan. Lin Bai menatap macan dahan dengan senyuman di wajahnya. Hua Yunbao mendengus dingin, berhenti bicara omong kosong, pertarungan belum berakhir. Aku ceroboh sekarang, aku tidak akan memberimu kesempatan kali ini. Hua Yunbao meraung ke langit lagi, angin jahat bergetar dengan keras di sekujur tubuhnya, dan gelombang kehancuran kekuatan langit dan bumi terpancar dari tubuh Hua Yunbao. Fiuh! Macan dahan berubah menjadi anak panah yang tajam, melesat keluar, dan langsung menuju ke depan Lin Bai dengan kecepatan yang sangat cepat.
Suasana hati yang luar biasa. Dong Qian, Yu Yihu, dan Gui Jing semuanya sedikit terkejut. Suku iblis juga dapat mengembangkan konsepsi artistik, dan suku iblis juga memiliki ketertarikan alami terhadap konsepsi artistik, pemahaman mereka bahkan lebih menguntungkan daripada pemahaman umat manusia. Pada saat ini, macan dahan menampilkan badai angin, mencapai kecepatan yang sangat tinggi. Hampir sulit bagi para prajurit di sekitarnya untuk menangkap jejak macan dahan dengan mata telanjang. Kematian. Suara menderu menyebar. Di depan Lin Bai, jejak kaki yang menakutkan jatuh dengan keras, dan kekuatan penghancur mengejutkan wajah para prajurit di sekitarnya hingga pucat dengan cepat. Mereka percaya bahwa mereka pasti akan mati di bawah serangan macan dahan. Kamu bahkan telah menunjukkan konsep artistikmu. Tampaknya kekuatanmu sudah habis. Lin Bai tidak terpengaruh oleh serangan macan dahan. Tidak apa-apa, aku tidak ingin membuang waktu. Karena kamu ingin menang dengan kecepatan, mari kita lihat siapa di antara kita yang lebih cepat. Konsep Aurora. Tiba-tiba, di bawah serangan Hua Kluet Leopard, dengan kecepatan angin yang menakutkan, tubuh Lin Bai tiba-tiba menghilang, dan kemudian seberkas cahaya pedang menebas seperti merobek langit dan bumi. Bab 1346 Bunuh Macan Dahan. Sosok Lin Bai menghilang, dan para prajurit di sekitarnya berseru. Kenapa ilmu pedang Dong Fang Bai telah mencapai tingkat yang begitu tinggi? Mungkinkah dia juga mempraktikkan konsep angin cepat? Tidak, ini bukan konsep angin cepat. Banyak pejuang yang berseru kaget. Gu Qingyun menatap cahaya pedang dalam keheningan yang tertegun, seperti fajar yang menembus kegelapan, begitu menyilaukan dan begitu kuat. Apakah ini kekuatan konsepsi artistik Aurora? Konsep artistik Aurora cepat, akurat, dan kejam. Setiap cahaya pedang dan bayangan pedang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan kegelapan. Gu Qingyun berkata tak percaya. Gu Jianyun juga sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia berpikir bahwa dia telah membuat kemajuan besar dalam beberapa bulan terakhir dengan bersaing dengan banyak ahli pendekar pedang di sepanjang jalan, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika konsepsi artistik Aurora Lin Bai ditampilkan, ini baru kemudian Gu Jianyun menyadari bahwa dia hanya duduk di dalam sumur dan mengamati langit. Dang dang dang. Tabrakan hebat menyebar ke Gunung Hanshan. Cahaya pedang berbenturan dengan jejak kakinya, dan bertabrakan dengan ganas. Lin Bai bersiap untuk menahan setiap serangan macan dahan. Dan semakin lama, Hua Yunbao semakin merasakan keterampilan pedang Lin Bai menjadi semakin ganas. Rasanya keterampilan pedang Lin Bai terus-menerus menggerogoti dirinya, seperti fajar di dunia yang terbit dari timur. Setelah itu, kegelapan di dunia digerogoti sedikit demi sedikit. Inilah konsepsi artistik Aurora. Potong. Lin Bai menebas dengan pedang, dan cahaya pedang jatuh ke langit. Cahaya pedang yang menyilaukan menebas macan dahan itu. Macan dahan jatuh dengan keras di Gunung Hanshan, bekas pedang yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya membuatnya berdarah, bekas pedang itu sepertinya mengeksekusi macan dahan linci. Di sisi lain, Lin Bai, setelah muncul, pakaian putihnya sudah setua sebelumnya, tanpa cedera. Jelas sekali, dalam pertempuran sebelumnya, Lin Bai telah unggul. Sialan, mata Hua Yunbao merah. Sejak dia bangkit di lembah 10.000 setan, tidak ada yang pernah memaksanya ke dalam keadaan malu seperti itu. Pada saat ini, dia sangat marah di dalam hatinya dan seluruh tubuhnya marah. Gemetaran, raungan, auman binatang yang mengaum keluar dari mulut macan dahan, dan tubuhnya terus berputar. Tulangnya mulai membesar dan terbuka pada saat ini, ototnya terus membengkak, dan bulu hewan terus bermunculan dari pori-porinya. Dalam sekejap mata, macan dahan muncul di depan Lin Bai. Itu adalah macan tutul abu-abu dan putih. Kamu bisa memaksaku untuk mengungkapkan wujud asliku, bahkan jika kamu mati, kamu bangga pada dirimu sendiri. Setelah macan dahan mengungkapkan wujud aslinya, ia menatap Lin Bai dengan mata merah darahnya dan segera bergegas keluar. Ledakan konsepsi artistik menyebar, membuat kecepatannya seakan menembus kehampaan. Setelah macan dahan muncul, kecepatan dan kekuatannya berpadu sempurna. Dengan gerakan ini, udara dingin menyelimuti Lin Bai dari segala arah, membuat tubuh Lin Bai seketika terasa seperti jatuh ke dalam kolam yang dingin. Fiuh! Macan dahan menyerbu masuk, dan kekuatan penghancur langit dan bumi memenuhi udara. Di bawah serangan wujud asli macan dahan, para prajurit di sekitarnya mengubah ekspresi mereka dan mata mereka membelalak ketakutan. Dong Fang Bai, hati-hati. Gu Jianyun dan Gu Qingyun tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Pada saat ini, ketika kekuatan destruktif ini tiba di depan Lin Bai, ekspresi Lin Bai menjadi ganas, niat membunuh muncul dari matanya, dan dia berteriak dengan lembut, monster. 4 lampu pedang yang menyilaukan menebas. Pisahkan kekosongan. Gemuruh. Suara keras yang menggemparkan bumi datang. Langit dan bumi menjadi pucat saat ini, dan semua orang hanya bisa melihat 4 cahaya pedang mengejutkan yang terbang dari pedang iblis. Puff, puff, suara cipratan darah keluar. Aum.
Kemudian jeritan melengking menyebar, dan sesosok macan tutul besar terbang dengan panik dan menghantam gunung yang dingin. 4 bekas pedang menakutkan di tubuhnya hampir membelahnya menjadi 2. Macan tutul abu-abu putih ini tergeletak di tanah, terus-menerus merengek. Darah mengalir dari tubuhnya dan menjadi sungai kecil. Kamu kalah. Lin Bai mengangkat pedangnya dan berkata dengan dingin. Dia ingin berdiri di tanah, tetapi luka di tubuhnya membuatnya gemetar, matanya penuh keengganan, tidak mungkin. Bagaimana saya bisa kalah? Bagaimana saya bisa kalah? Hua Yunbao berkata dengan enggan. Dia awalnya adalah pemimpin di antara generasi muda monster di lembah 10.000 monster sejak dibudidayakan oleh lembah 10.000 monster, dia belum pernah dikalahkan satu kali pun. Pada saat ini, dia dikalahkan oleh Lin Bai, dia begitu sombong sehingga sulit baginya untuk menerima akhir cerita ini. Tiba-tiba, macan dahan mengangkat matanya dan menatap Lin Bai dengan tajam. Lin Bai merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Dia merasakan niat membunuh di mata macan dahan. Aku ingin kamu mati. Terlepas dari luka-lukanya, macan dahan menerkam Lin Bai. Ekspresi Lin Bai berubah, dan matanya menjadi tajam, karena kamu bersikeras mencari kematian, maka aku akan memberimu tumpangan. Fiuh. Cahaya pedang aurora menembus kehampaan dan menghantam kepala macan dahan. Pedang iblis itu berkilat, meninggalkan lubang darah selebar 2 jari di antara alis Hua Yunbao. Tubuh terbang macan dahan juga jatuh ke tanah dengan lemah, dan darah mengalir ke sungai. Sampai saat macan dahan mati, masih ada kekejaman yang begitu kuat di matanya, dan matanya seolah ingin membunuh Lin Bai. Ini seperti memakannya hidup-hidup. Lin Bai tidak memiliki toleransi terhadap macan dahan. Dia telah membunuh begitu banyak pejuang manusia dan pantas menerima kematiannya. Banteng Putih Timur. Penerus pedang iblis benar-benar kuat. Tingkat ilmu pedang ini mungkin sebanding dengan seorang pejuang di anak tangga pertama. Ada tepuk tangan meriah di sekelilingnya, dan dia bersorak kepada Lin Bai. Gu Jianyun dan Gu Qingyun sama-sama tampak gembira. Lin Bai membunuh macan dahan untuk membangun prestise bagi umat manusia, berpikir bahwa dia membuat para pejuang manusia ini sangat bahagia. Macan dahan. Macan dahan. Demon Saint Cuyue dan Hong Sa keduanya berteriak ngeri. Meskipun mereka berdua telah melihat bahwa macan dahan bukanlah tandingan Lin Bai, seharusnya tidak sulit untuk melarikan diri dengan kecepatan macan dahan. Tak heran jika macan dahan begitu marah sehingga pada akhirnya dia menginginkannya. Untuk bertarung demi Lin Bai. Lin Bai berjalan ke sisi Hua Yunbao, mengulurkan tangan dan memasukkan mayat itu ke dalam tas penyimpanan, dan ketika dia kembali ke Tian Bao In, dia menggunakan jiwa pedang yang memangsa untuk memurnikan darah iblis. Pada saat ini, Lin Bai memperhatikan bahwa di peron di depan, lelaki tua dengan tongkat berkepala naga sedang menatap Lin Bai, dengan niat membunuh di matanya. Lin Bai terkekeh dan berkata, haha, kamu ingin membunuhku. Lin Bai sudah bisa melihat niat membunuh di mata Demon Saint Daiwei. Jika dia tidak memperkirakan bahwa tempat ini adalah kota Zijin, Demon Saint Daiwei mungkin akan melakukannya. Membunuh Hua Kluet Leopard menggantikan Lin Bai. Dalam sekejap, Lin Bai akan terbunuh. Senior Guijing, aku telah membunuh macan dahan dan memenuhi janjiku. Sekarang saatnya bagimu untuk memenuhi janjimu. Lin Bai menatap ke langit dan berteriak. Mendengar suara Lin Bai, banyak prajurit yang terkejut dan berkata, siapa yang dipanggil Dong Fang Bai? Senior Guijing. Siapa Guijing? Mungkinkah master puncak dari puncak ketujuh sekte pedang Tongtian, Guijing? Sejumlah besar prajurit memandang ke langit. Hahaha. Semburan tawa yang berani mengguncang langit. Awan tebal hancur oleh gelombang suara, memperlihatkan selusin sosok yang kuat. Di antara mereka, seorang lelaki tua ceroboh memiliki tawa paling berani. Nak, kamu tidak jahat. Kamu benar-benar membunuh macan dahan. Jangan khawatir, karena kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan, aku tidak akan mengingkari janjimu. Segera itu akan menjadi sepertiga dari darah iblis dari Demon Saint of Destroying the Mountains. Ini kenapa begitu sulit? Guijing tersenyum arogan dan menatap Demon Saint of Destroy the Mountains di peron, matanya menjadi jahat, Demon Saint of the Destroying Mountains, kamu dan aku sudah lama tidak bertarung satu sama lain. Sekarang generasi muda telah selesai bertarung, maka kami, generasi yang lebih tua, akan terus bertarung. Saat dia berbicara, Guijing menukik turun dari langit, 10.000 miliknya niat pedang sepanjang 1 kaki menghancurkan langit, dan niat pedangnya, seperti kekuatan surga yang perkasa, turun dari langit dan bergegas menuju Demon Saint Destroyer Yue. Bab 1347 Panci Besar. Guijing tertawa terbahak-bahak, menghancurkan awan tebal di awan, memungkinkan semua prajurit di bawah melihat selusin master dari 7 sekte. Ya Tuhan, selusin orang ini adalah Donggan, pelindung tertinggi dari sekte Segel Suci, dan Senior Yu Yihu, pelindung tertinggi dari sekte Tiandao. Bao Song, keduanya sekte ilmu pedang utama di Lingnan. Dan Senior Guijing. Senior Han Zikun,
pelindung tertinggi Sekte Luotian, dan Senior Lou Ming, tetua agung dari Sekte Hati Terbakar. Dan Senior Fan Qi, yang tertinggi penatua Gunung Meteor Bintang Kiao. Mereka benar-benar memperhatikan ini. Pertempuran. Mo Xiao, dari dinasti Yuntian, memberi penghormatan kepada semua senior. Long Hai, dinasti Fei Yun, memberi penghormatan untuk semua senior. Murid dari keluarga Liu di Gunung Qingyun, beri penghormatan kepada semua senior. Prajurit satu persatu setelah seruan singkat, mereka semua mengumumkan rumah mereka dan membungkuk hormat kepada selusin orang kuat di atas awan. Wajah mereka penuh rasa hormat dan kagum. Selusin orang ini semuanya adalah ahli terbaik yang berdiri di puncak piramida kekuatan Lingnan. Dunia ini sangat menghormati yang kuat. Bahkan Gu Qingyun dan Gu Jianyun memberi hormat-hormat dengan mengepalkan tangan. Dong Qian, Yu Yihu, Lou Ming dan yang lainnya mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut, "Permisi." Setelah mendengar suara mereka, prajurit di bawah berdiri. Ketika dia melihat selusin orang ini, matanya masih penuh emosi. Sangat bersemangat, dengan kegembiraan dan ekstasi yang tak terkendali di wajahnya. Bisa melihat para ahli seni bela diri ini masih merupakan berkah besar bagi para pejuang ini. Pada saat ini, Gui Jing mencibir dan turun dari awan. Niat pedang sepanjang 10.000 kaki menghancurkan langit, seperti pedang peri yang datang dari luar langit untuk membunuh semua makhluk hidup di dunia. Gui Jing, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu, Sekte Pedang Tongtian, ingin memulai perang skala penuh denganku di lembah 10.000 iblis? Melihat Gui Jing bergegas turun, Demon Saint of Destroying Yue meraung dengan marah. Gui Jing mencibir dan berkata, ayo kita mulai perang. Apakah kami, Sekte Pedang Tongtian, takut padamu? Hancurkan Mountain Demon Saint, sepertiga dari darah iblis di tubuhmu, aku akan memutuskan hari ini. Bahkan jika Raja Surga datang, aku tidak akan bisa menyimpannya. Berhenti. Gui Jing menukik ke bawah, pedang tajam muncul di tangannya, dan dengan dinginnya matanya, cahaya pedang turun. Cahaya pedang ini melampaui semua warna di dunia. Pedang melintasi langit, menghancurkan dunia. Para prajurit di sekitar Hanshan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak di bawah pedang Gui Jing dan terdiam. Lin Bai juga sedikit menyusut, matanya penuh dengan keterkejutan, apakah ini kekuatan pendekar pedang yang kuat? Gui Jing senior ini terlihat jauh lebih kuat dari Ye Feng Huo. Lin Bai juga berkata mereka yang telah melihat ilmu pedang Ye Feng Huo, yang lebih tua dari Sekte Pedang Tongtian, dibandingkan dengan Gui Jing, Ye Feng Huo bahkan tidak kalah sedikit pun. Lin Bai memperhatikan Gui Jing menghunus pedangnya, dan menggerakkan matanya sedikit ke atas, mendarat di Dong Qian. Dong Gan memandang Gui Jing dengan ekspresi normal. Dalam ilmu pedang tingkat ini, Dong Gan mengetahui kekuatan Gui Jing dengan sangat baik. Dong Qian tertegun, dan matanya beralih dari Gui Jing ke Dong Fang Bai. Saat mata Dong Qian dan Dong Fang Bai bertemu, Dong Qian tidak bisa menahan perasaan familiar di hatinya, sepertinya aku pernah melihat tampilan ini di suatu tempat sebelumnya. Tetapi dalam ingatanku, tidak ada. Bayangan Oriental. Bai, Dong Qian sedikit bingung. Ketika Dong Qian melihat ke arah Dong Fang Bai lagi, dia menemukan bahwa Dong Fang Bai telah menarik pandangannya dan memperhatikan pertempuran antara Gui Jing dan Demon Saint of Destroying Yue. Setelah Dong Qian menatap Lin Bai dengan santai beberapa kali, dia kehilangan minat dan terus menatap Gui Jing. Ini sangat berbahaya. Lin Bai mendengus dingin di dalam hatinya, persepsi orang kuat di alam Yin Sein Sokchen ini sangat menakjubkan. Jika saya melihatnya lebih lama lagi, saya khawatir dia akan melakukannya. Bisa melihat asal-usulku. Jika kamu ingin membalas dendam, kamu tidak boleh bertindak terlalu tergesa-gesa. Saat aku melihat Dong Gan barusan, aku hampir mengeluarkan Lin Bai di hatiku. Ekspresi Lin Bai berangsur-angsur kembali tenang. Citra Lin Bai saat ini di Lingnan selalu berupa seorang pendekar pedang bohemian dan tidak terkendali. Lin Bai, yang selalu mendominasi dan kejam, sepertinya tersegel. Saat dia melihat Dong Qian barusan, api balas dendam di hati Lin Bai berkobar, dan dia hampir membawa kembali Lin Bai yang mendominasi dan kejam. Senior Gui Jing akan melawan orang tua itu. Siapakah orang tua itu, dan apakah dia layak untuk bertarung dengan senior Gui Jing? Para prajurit berseru. Gui Jing bergegas turun dari langit, dengan cibiran di bibirnya, dan menebas dengan pedang. Di bawah pedang Gui Jing, kulit Demon Saint Dewe dengan cepat berubah pucat, seluruh tubuhnya gemetar, dan bayangan kematian membuatnya gemetar. Tanpa ragu sedikit pun, Demon Saint Dewe bergoyang dan mengungkapkan wujud aslinya. Roar! Kera berambut putih seukuran gunung muncul di dunia, matanya merah darah, dan dia meninju Gui Jing dengan marah. Jadi bagaimana jika tubuh aslinya muncul? Aku punya darah iblisnya. Gui Jing tersenyum dingin, menebas dengan pedangnya, dan pedang yang tak tertandingi itu jatuh tajam ke kera berambut putih. Engah! Suara cipratan darah menyebar.
Pedang Guijing langsung memotong pergelangan tangan kera berambut putih itu, lalu Guijing menebas dengan pedangnya, menekan kera berambut putih itu di bawah pedang. Kekuatan pedang cemerlang itu seolah mampu menekan semua monster di dunia. Kera berambut putih itu terus meronta dan mengaum di bawah pedang Guijing, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Mader, jujurlah. Guijing mencibir dan mendarat di kepala kera berambut putih itu. Dia mengeluarkan panci besar dari tas penyimpanan dan meletakkannya di bawah pergelangan tangan kera berambut putih itu. Darah iblis kera berambut putih berubah menjadi sungai darah dan terus mengalir ke dalam kuali. Melihat hal ini, kera berambut putih merasa sedih dan marah. Ini merupakan rasa malu dan terhina yang besar baginya. Dia ingin membebaskan diri, tetapi kekuatan pedang Guijing menekannya dengan keras, membuatnya sulit untuk berdiri. Kera berambut putih bisa merasakan darah iblis di tubuhnya terkuras di depan matanya. Segera, kuali itu dipenuhi dengan sepanci penuh darah iblis. Hampir. Guijing menyingkirkan kuali, tersenyum tipis, lalu mencabut kekuatan pedangnya. Guijing terbang menjauh dari kera berambut putih. Dongfang Bai, ini darah iblis yang kamu inginkan. Guijing dengan santai melemparkan kuali ke Lin Bai. Lin Bai mengambilnya dan melihat kuali itu begitu besar sehingga seolah-olah mampu menampung air danau. Pada saat ini, sepanci darah iblis perlahan-lahan dituangkan ke dalamnya, membuat wajah Lin Bai dipenuhi dengan kegembiraan. Terima kasih, Senior Guijing. Lin Bai menerima darah iblis dan tersenyum penuh terima kasih. Dengan darah iblis Kluet Leopard dan pot darah iblis alam Yin Sein ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menerobos ke alam Feitian tingkat 9, Lin Bai tersenyum bahagia di dalam hatinya. Demon Sein Juewei berdiri saat ini, melihat ke arah Guijing dan melemparkan kuali ke Lin Bai, matanya menjadi tidak ramah. Guijing, masalah ini belum selesai, saya pasti akan memberitahu Raja Iblis setelah saya kembali, saya akan memberitahumu tentang masalah ini di lembah 10.000 iblis, aku tidak akan menyerah. Guijing tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat ke arah Demon Sein Juewei, matanya menjadi semakin jahat. Awalnya, itu demi Raja Iblis aku membiarkanmu hidup. Karena kamu mengatakan itu, kenapa kamu tidak membiarkan aku hidup hari ini? Bisakah kamu pergi hidup-hidup? Setelah mendengar ini, Guijing memiliki niat membunuh, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau peduli tentang Hong Sa dan yang lainnya, dia berubah menjadi bayangan putih dan menembak langsung ke kejauhan. Pengecut. Guijing menyaksikan Demon Sein penghancur Yue melarikan diri karena malu, dengan senyum menghina di wajahnya. Bukan karena Guijing tidak berani membunuh Demon Sein Yue, tapi sekali terbunuh, lembah 10.000 iblis pasti tidak akan menyerah. Ketika saatnya tiba untuk perang total dengan Sekte Pedang Tongtian, dinasti Litian pasti akan menyerah. Dihancurkan. Selain itu, ini bukan waktunya untuk memulai perang dengan lembah 10.000 setan, Sekte Pedang Tongtian punya rencananya sendiri. Itu sebabnya Guijing membiarkan Demon Sein Yue pergi. Kebocoran kecil akan menenggelamkan kapal besar. Bab 1348 peringkat Lin Bai di tangga. Hua Yunbao yang muda dan kuat dari suku iblis dibunuh oleh Lin Bai, dan Santo Iblis dari suku iblis ditakuti oleh Guijing. Perang antara dua klan di Gunung Hanshan telah berakhir untuk saat ini. Setelah Guijing kembali ke awan dan membisikkan beberapa patah kata dengan Dongqian dan yang lainnya, bos dari 7 sekte bangkit dan meninggalkan Gunung Hanshan satu demi satu. Sebelum Guijing pergi, dia kembali menatap Dongfang Bai, dengan senyum puas di wajahnya. Orang tua ini tersenyum padaku, tapi kenapa aku merasa senyuman ini begitu vulgar? Lin Bai bergidik, memikirkan senyuman vulgar Guijing sebelum dia pergi. Lin Bai tersenyum tipis, terbang dari Gunung Hanshan, dan terbang ke arah Gu Jianyun dan Gu Qingyun. Dongfang Bai sialan, aku tidak menyangka kamu akan mendapat kesempatan kedua. Kamu benar-benar membunuh macan dahan, kata Gu Jianyun dengan sedikit kegembiraan di wajahnya saat dia melihat Lin Bai terbang. Senyuman aneh muncul di sudut mulut Lin Bai, dan dia muncul di belakang Gu Jianyun sambil bergoyang. Dengan suara pop yang tajam, Lin Bai menamparkan pantat halus Gu Jianyun dengan keras. Ah, kekuatan pukulan ini tidak ringan, sangat menyakitkan hingga Gu Jianyun menutupi pantatnya dengan kedua tangan, dan matanya dipenuhi kabut. Guru bahkan tidak berteriak, tapi tetap berteriak pada Dongfang Bai. Dia benar-benar pantas dipukuli. Lin Bai tertawa dan memarahi. Ahem, Gu Qingyun terbatuk ringan saat ini. Baru kemudian Lin Bai tersenyum dan berkata, Tuan Gu, sudah lama tidak bertemu. Gu Qingyun berkata sambil tersenyum, Tuan Dongfang baik-baik saja. Tampaknya latihan Tuan Dongfang dalam beberapa bulan terakhir telah membuahkan hasil. Efek yang luar biasa. Gu Qingyun dapat melihat pada saat ini bahwa budidaya Lin Bai telah mencapai puncak alam Feitian tingkat ke-8. Dia ingat bahwa ketika Lin Bai pertama kali datang ke kota Huanglong, dia hanya memiliki tingkat budidaya kesempurnaan agung alam Tiandan. Hanya dalam waktu singkat, Lin Bai dipromosikan ke alam Feitian tingkat ke-8, dan bahkan melampaui Gu Jianyun. Gu Jianyun hanya berada di alam Feitian tingkat ke-7.
Lin Bai berkata tanpa berkata-kata, tidak mungkin. Jika kamu dikejar dan dipukuli oleh sekelompok orang di seluruh dunia, kamu harus berlatih keras, kan? Gu Qingyun tersenyum sedikit dan tidak berkomitmen. Tuan Gu, di mana Anda tinggal ketika Anda datang ke kota Zijin? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Gu Qingyun tersenyum dan berkata, haha, meskipun keluarga Gu tidak sebaik sebelumnya, mereka masih memenuhi syarat di kota Zijin, jadi kota Zijin akan meninggalkan rumah bangsawan untuk keluarga Gu kita setiap tahun agar prajurit yang memenuhi syarat beristirahat. Oleh ngomong-ngomong, jika Tuan Dongfang tidak punya tempat tinggal, kamu bisa datang ke Manor. Benar, kamu bisa memberi pelajaran pada Jian Yun. Gu Qingyun menyarankan. Ketika Gu Jianyun mendengar ini, dia langsung menjadi marah, saya tidak ingin dia mengajari saya. Gu Jianyun memandang Lin Bai dengan rasa takut dan berpikir dalam hati, jika saya membiarkan dia mengajari saya selama beberapa hari, maka saya pantat akan tetap tidak. Lin Bai tersenyum dan berkata, tidak perlu, saya sudah tinggal di Tianbao Inn. Saya tidak perlu pindah tempat tinggal sebelum kompetisi selesai. Kalau begitu, Tuan Gu tidak akan mengganggu Anda. Jika ada terjadi, Anda dapat pergi ke Tianbao Inn untuk menemukan saya. Lin Bai tersenyum. Gu Qingyun tersenyum dan berkata, oke. Lin Bai berkata sambil tersenyum, dasar bodoh, berlatihlah dengan keras. Gu Jianyun menatap Lin Bai dan bersembunyi di belakang Gu Qingyun, takut Lin Bai akan mendatanginya lagi. Sebuah tamparan. Lin Bai tersenyum tipis dan pergi. Setelah kembali ke Tianbao Inn, Lin Bai segera menutup pintu dengan rapat. Keluarkan tubuh macan dahan dari tas penyimpanan, dan pot darah iblis yang menghancurkan Yue Demon Sein. Mari kita menerobos alam Feitian tingkat 9. Lin Bai duduk bersila, dan kekuatan melahap jiwa pedang perlahan menyebar di sepanjang lengannya. Kekuatan isap memurnikan darah monster di depannya, berputar itu menjadi energi murni dan darah. Disuntikkan ke tubuh Lin Bai. Ketika darah iblis disuntikkan, alam Lin Bai mulai menunjukkan tanda-tanda mengendur. Setengah hari kemudian, ranah budidaya Lin Bai berhasil menembus alam Feitian tingkat 9. Kekuatan alam Feitian tingkat ke-9 harus mampu mengatasi konferensi perekrutan murid semua negara yang akan datang. Terlebih lagi, jika saya ingin menerobos kesempurnaan agung alam Feitian sebelum menerima murid, setidaknya saya harus membunuh Yue menghancurkan Demon Sein. Lin Bai tersenyum pahit, dan dia juga mengerti di dalam hatinya bahwa hanya ada kurang dari 10 hari tersisa sebelum hari penerimaan murid, dan hampir tidak mungkin untuk mencapai kesempurnaan alam Feitian dalam waktu sesingkat itu. Namun, Lin Bai membuat beberapa perhitungan awal. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia tidak dapat memenangkan tempat pertama dalam kompetisi, seharusnya tidak menjadi masalah untuk berhasil bergabung dengan Sekte Pedang Tongtian. Terutama karena pertempuran hari ini di Hanshan, Lin Bai juga meninggalkan kesan yang baik di hati Gui Jing Sekte Pedang Tongtian, terutama senyuman menyedihkan Gui Jing di akhir, yang membuat ingatan Lin Bai tetap segar. Selama setengah hari ketika Lin Bai memurnikan darah iblis di dalam ruangan dan menerobos dunia. Berita bahwa Dong Fang Bai, penerus pedang iblis, membunuh Hua Yunbao, klan iblis yang kuat, menyebar ke seluruh kota emas ungu. Pejuang manusia yang tak terhitung jumlahnya bertepuk tangan dan bertepuk tangan, memuji penerus pedang iblis, yang pedangnya dapat mencapai para dewa dan mengagungkan kekuatan umat manusia. Kita bisa disebut Tuan Muda keempat. Dan seperti yang diharapkan, tepat setelah Lin Bai membunuh macan dahan, nama Lin Bai muncul di tangga 3 langkah di Tianbao Inn. Muncul. Nama Dong Fang Bai akhirnya muncul di tangga menuju surga. Coba kulihat, di tangga manakah Dong Fang Bai seorang pejuang? Di Tianbao Inn, di lantai pertama, terdengar suara gemuruh, satu demi satu prajurit itu memandangi prasasti 3 tangga dengan mata tajam. Setelah membacanya, para pejuang di sekitarnya sedikit bingung dan berkata, mengapa ini langkah kedua? Itu benar, nama Lin Bai muncul di anak tangga kedua. Langkah kedua di tangga menuju surga, Dong Fang Bai, pewaris pedang iblis, perbuatan utama, membunuh binatang iblis macan dahan dalam kesempurnaan agung alam surga terbang di puncak gunung dingin di luar kota Zijin. Ini adalah langkah terakhirnya. Hanya perkenalan dengan Lin Bai di tangga menuju surga. Para prajurit di sekitarnya berteriak tidak puas, apa yang terjadi di Menara Tianbao. Dong Fang Bai Chai berada di anak tangga kedua. Apakah Menara Tianbao makan kotoran? Apakah Anda main-main? Silakan keluar. Dan jelaskan kepada manajemen puncak Menara Tianbao, bagaimana mungkin Dong Fang Bai bisa terjadi. Langkah kedua dalam tangga bakat. Ya, apakah itu identitas penerus pedang iblis atau perbuatan membunuh macan dahan? Itu sudah cukup untuk menempatkan Dong Fang Bai Ming di langkah pertama. Banyak prajurit berteriak dengan ketidakpuasan. Lin Bai ada di dalam kamar dan mendengar keributan di bawah. Dia sedikit mengernyit, bertanya-tanya apa yang terjadi. Kemudian, Lin Bai berjalan menyusuri ruangan, sampai ke lantai pertama, dan melihat namanya di tangga.
Langkah kedua, Lin Bai juga sedikit tidak senang. Para prajurit di lantai pertama tampaknya lebih marah daripada Lin Bai, orang yang terlibat. Mereka meraung dengan gila dan meminta manajemen puncak Menara Tianbao untuk keluar dan menjelaskan mengapa Dong Fang Bai mengambil langkah kedua. Lin Bai sedang mencondongkan tubuh ke samping, dengan campuran emosi dan kemarahan di wajahnya. Semua prajurit ini merasa sedih terhadap Lin Bai, dia jelas memenuhi syarat untuk mengambil langkah pertama, tetapi Menara Tianbao sengaja menempatkannya di langkah kedua. Tapi Lin Bai tidak peduli tentang ini, itu hanya reputasi palsu. Namun, Lin Bai juga ingin tahu, apa alasan Menara Tianbao. Atas permintaan banyak prajurit di lantai pertama, manajemen puncak Menara Tianbao akhirnya berdiri dan menjelaskan, pada anak tangga pertama menuju surga, Anda harus memiliki kekuatan untuk mencapai kesempurnaan agung alam Fei Tian. Dong Fang Bai, penerus pedang iblis, memang memiliki kekuatan untuk mengambil langkah pertama menuju surga, namun budidayanya hanya berada di alam Fei Tian tingkat 8. Oleh karena itu, karena budidayanya tidak memenuhi kualifikasi, kami menempatkan dia di langkah kedua. Ini adalah penjelasan dari puncak Menara Tianbao. Setelah mendengarkan, Lin Bai mengerutkan bibirnya dan berkata, omong kosong, saya jelas sudah berada di alam Fei Tian tingkat 9. Haha, lupakan saja, langkah pertama dan kedua tidak ada bedanya. Bagaimanapun, saya di sini bukan untuk berkompetisi untuk peringkatnya. Bab 1349 Perjamuan Jenius. Mendengar penjelasan ini dari puncak Menara Tianbao, para prajurit di lantai pertama jelas sangat tidak puas dan mulai berteriak. Tokoh senior itu, melihat kemarahan publik, pergi begitu saja tanpa mempedulikannya. Bagaimanapun, dia memiliki sikap bahwa Dong Fang Bai hanya bisa berada di anak tangga kedua. Setelah Lin Bai menunggu sosok senior di Menara Tianbao pergi, dia juga kehilangan minat untuk tinggal dan bersiap untuk kembali ke kamar. Tetapi saat ini, pelayan datang dan berteriak kaget, Tuan, tamu. Lin Bai berhenti dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Pelayan itu berkata dengan penuh semangat, Tuan, saya pernah ke sini sebelumnya. Aku tidak tahu kamu adalah Dong Fang Bai. Tolong jangan tersinggung jika ada yang menyinggungmu. Lin Bai menjabat tangannya dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, aku tinggal dengan baik di sini dan makan enak. Apakah Dong Fang Bai di sini? Setelah mendengar kata-kata pelayan, para prajurit di lantai pertama semua melihat ke arah tangga. Ketika mereka melihat Lin Bai, wajah mereka menunjukkan ekspresi ekstasi, itu benar-benar Dong Fang Bai, penerus pedang iblis. Saudara Dong Fang, saya sudah lama mengagumi nama Anda, saya adalah murid dari keluarga Zhang dari dinasti Beiyang. Dong Fang Bai, kamu ilmu pedangnya sangat kuat. Saya harap saya bisa bersaing dengan Anda ketika saya punya waktu luang. Saya dari kota Blackwater. Wow, Saudara Dong Fang, kamu sangat tampan, sangat tampan. Saudara Dong Fang, Menara Tianbao ini sungguh luar biasa. Terlalu berlebihan untuk menindas orang lain, dan saya menempatkan Anda pada langkah kedua dalam penindasan yang disengaja. Masalah, kita tidak bisa mentolerirnya. Artinya, dengan kekuatan Saudara Dong Fang, dia bisa mencapai puncak. Satu langkah adalah hal yang pasti, apa maksud Menara Tianbao? Sekelompok prajurit berkumpul di sekitar dan berteriak pada Lin Bai. Terima kasih semuanya, itu hanya nama palsu, jangan khawatir, kata Lin Bai sambil tersenyum. Saudara Dong Fang memang yang terbaik di antara laki-laki. Peringkat ini adalah pengejaran generasi muda pejuang Lingnan. Tetapi Saudara Dong Fang sangat berpikiran terbuka. Sungguh mengagumkan. Itulah, berapa banyak pejuang di dunia ini yang bisa melakukannya ini. Melihat Saudara Dong Fang begitu bebas dan santai, Zhang Fan dari dinasti Litian sangat terkesan dengan Saudara Dong Fang. Dong Fang Bai, mulai sekarang kamu akan menjadi pengejar ilmu pedang seumur hidup Li, dan aku pasti akan menjadi pendekar pedang seperti kamu. Kultivasi. Satu demi satu, para prajurit menyanjung Lin Bai dan berkata. Ketika Lin Bai pertama kali memulai, dia menjawab dengan senyuman. Namun semakin banyak mereka merespons, semakin antusias orang-orang ini. Pada akhirnya, pelayan harus memblokir orang-orang ini dan membiarkan Lin Bai kembali ke kamar. Ibuku, orang-orang sangat takut menjadi terkenal dan babi takut menjadi kuat. Lin Bai berkata sambil menghela nafas setelah kembali ke kamar. Tidak lama kemudian, ada ketukan di pintu. Lin Bai mendekat dan membuka pintu. Pelayan itu berkata sambil tersenyum, Saudara Dong Fang, aku tidak menakutimu tadi. Lin Bai tersenyum diam-diam, berurusan dengan mereka jauh lebih sulit daripada membunuh orang. Pelayan itu tersenyum dan berkata, Hai, Saudara Dong Fang, kamu adalah pewaris pedang iblis, jadi para prajurit di Lingnan pasti akan lebih memperhatikanmu, dan kamu baru saja membunuh macan dahan di Gunung Hanshan dan menetapkan otoritasmu untuk umat manusia. Jadi para pejuang ini tentu saja sangat mengagumimu.
Lin Bai mengangguk sambil tersenyum masam. Mengangguk. Ngomong-ngomong, Saudara Dongfang, aku di sini untuk memberimu sesuatu. Saat dia berbicara, pelayan mengeluarkan surat dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai mengambil surat itu dan melihat bahwa surat itu sangat luar biasa, terbuat dari sutra langit, tahan terhadap air dan api, terdapat sulaman istana di atas kertas, memancarkan suasana aristokrat. Apa ini? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Pelayan tersenyum dan berkata, ini adalah surat undangan ke perjamuan jenius. Perjamuan jenius. Lin Bai berkata dengan bingung. Pelayan berkata, setiap tahun pada hari ketiga sebelum konferensi perekrutan murid seluruh negara, sebagai suatu peraturan, banyak bangsawan dari dinasti Lingdong akan menjamu para pejuang di tangga. Inilah yang disebut perjamuan jenius. Siapa yang bisa pergi ke perjamuan? Semuanya adalah yang terbaik di antara anak muda di Lingnan. Jadi perjamuan ini sangat menarik perhatian. Banyak pejuang yang bangga diundang atau berpartisipasi dalam perjamuan jenius. Surat undangan ini baru saja diantar. Begitu saya menerima surat undangan tersebut, saya datang untuk mengantarkannya kepada Anda. Kata pelayan itu dengan lembut. Setelah mendengar ini, Lin Bai berkata dengan sedikit ketertarikan, bagaimana dengan perjamuan Tianjiao? 3 tuan muda dan peri juga akan hadir. Ya, pelayan itu mengangguk penuh semangat. Lin Bai membuka surat undangan dan melihat kalimat tertulis di atasnya, Long Qingqiao, Pangeran ke-7 Kekaisaran Qinglong, mengundang Dongfang Bai, penerus pedang iblis, untuk datang ke Istana Dingtian di Dongcheng untuk menghadiri perjamuan jenius pada hari kelima bulan ke-12 lunar. Setelah Lin Bai membaca surat undangan, ada sedikit kebingungan di wajahnya. Pelayan berkata, Saudara Dongfang, sebenarnya bermanfaat untuk menghadiri perjamuan Tianjiao. Anda dapat bertemu dengan para master di tangga terlebih dahulu, seperti 3 tuan muda dan pejuang berbakat lainnya. Mereka akan menjadi lawan utama Anda di pesta itu. Konferensi perekrutan murid semua bangsa. Selain itu, dinasti yang akan menghadiri jamuan makan juga akan menghubungi si jenius. Kata pelayan itu sambil tersenyum. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang Anda hubungi? Pelayan berkata, Saudara Dongfang tidak tahu. Konferensi perekrutan murid seluruh negara ini pada dasarnya dipersiapkan untuk 7 sekte utama. Para pejuang yang berpartisipasi dalam perekrutan murid pada akhirnya akan bergabunglah dengan 7 sekte utama. Sekte. Tetapi dinasti di Lingnan juga berharap dapat merekrut lebih banyak orang jenius, terutama para pangeran yang bersaing untuk mendapatkan posisi pangeran. Mereka berharap dapat merekrut seorang jenius untuk digunakan sendiri dan mengembangkan sayap mereka. Tentu saja. Setiap tahun ada banyak orang jenius yang melepaskan kesempatan untuk pergi ke 7 sekte besar dan bergabung dengan berbagai dinasti. Dan hal yang paling menarik dari dinasti-dinasti ini adalah bakat dari masing-masing dinasti. Dia seorang putri, kata pelayan itu sambil terkekeh. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia memandang pelayan itu dengan rasa ingin tahu. Pelayan itu terkekeh dan berkata, hei, tidak banyak pangeran di dinasti ini, tetapi ada banyak putri. Pada dasarnya, orang jenius yang setuju untuk bergabung dengan dinasti akan menikahi seorang putri tertentu. Saudara Dongfang, jika Anda tidak suka klan, ketika saatnya tiba, Anda juga dapat memilih dinasti untuk bergabung, menikahi seorang putri cantik, dan mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, hei, wanita dari keluarga kaisar sungguh disayangkan, mereka tidak digunakan sebagai alat untuk menarik bakat. Pelayan itu terkekeh dan berkata, sebenarnya belum tentu demikian. Baik pria maupun wanita di dunia ini memuja yang kuat. Putri-putri itu juga sangat senang jika bisa menikah dengan seorang jenius yang kuat. Lin Bai mengangguk. Dia tersenyum. Dan berkata, oke, saya mengerti. Pelayan akhirnya bertanya, Saudara Dongfang, apakah Anda akan pergi ke perjamuan jenius ini? Lin Bai berkata sambil tersenyum, meskipun saya tidak tertarik pada putri, saya tertarik pada para jenius di tangga. Terutama ketiga tuan muda masih agak tertarik, saya harus pergi ke perjamuan Tianjiao ini. Pelayan tersenyum dan berkata, oke, tunggu hari kelima tanggal 12 bulan lunar, aku akan menyiapkan kereta untukmu, dan kemudian membawamu ke Istana Dingtian. Lin Bai mengangguk dan berkata, oke. Pelayan mengobrol lama dengan Lin Bai sebelum bangun dan pergi. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Bai tidak keluar, tetapi mengkonsolidasikan budidayanya di dalam ruangan. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu, dan hanya ada 1 hari tersisa sebelum perjamuan jenius pada hari kelima bulan ke-12 lunar. Dan pada hari ini, sebelum perjamuan Tianjiao, peristiwa besar terjadi lagi di Gunung Hanshan di luar kota Zijin. Di gunung yang dingin, seorang prajurit berjubah hitam memegang pedang yang memancarkan aura kematian yang menakutkan. Kekuatan pedang mengalir dan menakjubkan. Dan di depannya ada orang kuat dari klan iblis, pasir merah itu.
Aku melihat prajurit berjubah hitam ini menebas dengan pedangnya. Kekuatan pedang yang menghancurkan langit. Ketika pedangnya jatuh, dia membunuh Hongsha di bawah pedangnya. Monster kuat dari lembah 10.000 iblis ini bahkan tidak memilikinya. Waktunya untuk muncul. Dia terbunuh ketika dia keluar. Di sekitar Hanshan, ketika para prajurit yang menyaksikan melihat pedang tajam di tangan pria berjubah hitam, mata mereka tidak bisa tidak menunjukkan kengerian. Pedang itu adalah pedang ajaib. Tanda hubung. Bab 1350 Penerus Pedang Iblis. Pada hari ini, Lin Bai berdiri di dekat jendela dan menyaksikan para prajurit datang dan pergi di kota ungu emas di bawah. Dia memegang sebotol anggur berkualitas di tangannya dan minum sendirian. Pada saat ini, pintu tiba-tiba diketuk dengan keras beberapa kali, dan ketukannya sangat mendesak. Lin Bai mengerutkan kening, siapa yang kasar? Lin Bai datang ke pintu, membuka pintu, dan melihat pelayan berdiri di depan pintu berkeringat deras dan terengah-engah. Pelayan, apakah kamu sedang diburu oleh musuhmu? Lin Bai memandangi wajah pelayan yang kehabisan nafas dan langsung bercanda sambil tersenyum. Pelayan itu menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berkata kepada Lin Bai dengan mata ngeri, Saudara Dongfang, pedang ajaib telah lahir. Hah! Lin Bai mengerutkan kening setelah mendengar ini. Pelayan kemudian berkata, salah satu dari 5 pedang terkenal di Lingnan, pedang ajaib di antara dewa, setan, dewa dan hantu, telah lahir. Setelah mendengar ini, Lin Bai bertanya, kapan itu terjadi? Pelayan itu berkata, saat senja kemarin, di Gunung Hanshan, seorang raja monster menantang lebih dari selusin penguasa umat manusia, hampir memaksa kami meminta 3 tuan muda untuk mengambil tindakan. Pria berbaju hitam muncul dengan pedang ajaib di tangannya, dan membunuh raja monster bernama Pasir Merah, hanya dengan 1 serangan pedang. Dan raja monster ini bahkan tidak sempat mengungkapkan wujud aslinya. Sejak membunuh raja monster dengan pedang di Gunung Hanshan tadi malam, keturunan pedang iblis telah mengambil langkah pertama di tangga menuju surga. Saudara Dongfang, apakah Anda ingin turun dan melihat-lihat? Pelayan di toko berkata pada Lin Bai dengan sangat cepat. Kalau begitu aku harus pergi melihatnya. Lin Bai terkekeh dan mengikuti pelayan ke lantai pertama. Benar saja, sekelompok prajurit di lantai pertama melihat prasasti tangga menuju surga dan takjub. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan kota emas ungu tahun ini? Penerus pedang iblis baru saja tiba. Pada saat ini, penerus pedang iblis benar-benar tiba tepat setelah dia. Penerus iblis ini pedang sepertinya sekuat penerus pedang iblis. Bahkan lebih kuat. Banyak prajurit berkata sambil melihat prasasti tangga menuju surga. Lin Bai berdiri di puncak tangga, melihat ke tablet batu, dan melihat tuan muda keempat setelah, Tuan Qiansui, Tuan Hulong, dan Tuan Xingchen. Tuan pedang iblis, Zhang Jianxing, asal-usulnya tidak diketahui, perbuatan utama, membunuh Raja Binatang Iblis dalam kesempurnaan agung alam langit terbang di Gunung Hanshan. Lin Bai melirik sepintas ke prasasti di tangga menuju surga, dan menulis nama Tuan Pedang Iblis. Menarik, aku tidak menyangka dari 5 pedang terkenal di Lingnan, 2 sebenarnya lahir. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Pelayan berkata, Saudara Dongfang, penerus pedang iblis ini hampir sama terkenalnya dengan Anda. Setelah pedang iblis muncul, semua orang mendiskusikan bahwa dalam pertempuran untuk merekrut murid di kota Zijin, akan ada pertempuran antara 2 iblis. Pedang, Lin Bai berkata sambil tersenyum. Ayo bertarung. Kita para pejuang, apakah kita masih takut tidak akan berhasil? Pelayan itu tersenyum dan berkata, dikatakan bahwa penerus pedang iblis juga telah menerima undangan dari Istana Dingtian dan juga akan menghadiri perjamuan jenius Istana Dingtian besok. Lin Bai mengangkat alisnya. Yixi, oh. Dia juga ingin berpartisipasi. Benar sekali. Kamu bisa bertemu orang ini besok. Ketika pelayan mendengar ini, wajahnya dipenuhi dengan ekstasi dan kegembiraan, keturunan dari 2 pedang iblis, ini adalah orang pertama dalam ribuan tahun. Sangat disayangkan pewaris 2 pedang terkenal bertemu untuk pertama kalinya. Istana Dingtian memiliki aturan bahwa prajurit yang tidak diundang tidak bisa masuk. Kalau tidak, aku sangat ingin melihat pertemuan epik ini. Pelayan itu tertawa kecil. Jika kamu ingin pergi, kamu dapat meminta Menara Tianbao untuk mengaturnya, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Pelayan berkata, Saudara Dongfang, Anda tidak tahu sesuatu. Saya bukan murid Menara Tianbao. Ngomong-ngomong, seperti Anda, saya adalah murid yang datang untuk berpartisipasi dalam perekrutan ini. Pelayan itu berkata dengan ekspresi agak malu di wajahnya. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia mengerutkan kening karena pelayan ada di sini untuk merekrut peserta magang, mengapa dia bekerja di Menara Tianbao. Pelayan tersenyum canggung dan berkata, kondisi keluarga saya tidak terlalu baik. Saya berasal dari kota kecil yang terpencil. Saya telah menghabiskan semua batu spiritual di sepanjang jalan.
Jika saya tidak datang ke kota Zijin dan Menara Tianbao bersedia melakukannya, biarkan aku bekerja, aku khawatir aku sedang tidur di jalan sekarang. Lin Bai mengangguk dengan tiba-tiba menyadari, bahan-bahannya seperti ini, maka karena kamu ingin pergi, aku akan membawamu bersamaku besok. Sungguh, Saudara Dongfang, kamu ingin membawaku bersamamu Istana Dingtian, kata pelayan di toko dengan gembira. Lin Bai tersenyum dan berkata, surat undangan tidak mengatakan untuk tidak membawa teman masuk. Bagaimanapun, kamu adalah satu-satunya. Ada begitu banyak bakat di Istana Dingtian besok, aku yakin tidak banyak orang yang akan memperhatikanmu. Pelayan tampak bersemangat. Berkata, terima kasih, Saudara Dongfang. Lin Bai tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, siapa namamu? Pelayan di toko buru-buru menjawab, nama saya Sue King. Lin Bai sedikit mengangguk, oke, ayo kita pergi bersama besok, tepat pada waktunya, aku bahkan tidak mengenal para jenius ini, jadi sebaiknya kamu perkenalkan aku kepada mereka. Ya, para jenius masa kini tahu segalanya. Oke, Lin Bai mengangguk ringan. Kemudian pelayan itu mengundurkan diri. Lin Bai kembali ke kamar, berdiri di dekat jendela, mengambil botol anggur, memandang ke cakrawala dengan mata kusam, dan bergumam, pedang iblis dan pedang iblis lahir pada saat yang sama. Bisakah tanah Lingnan bertahan? Siksaan yang begitu besar. Suatu malam tanpa kata-kata, hari berikutnya sudah senja dalam sekejap mata. Pelayan Sue King meminta izin dari manajemen puncak gedung Tianbao hari ini, lalu keluar dari kamar Lin Bai dan menelepon Lin Bai. Di luar Tianbao Inn, sudah ada kereta yang menunggu. Lin Bai dan Sue King naik kereta bersama dan pergi ke Istana Dingtian. Istana Dingtian terletak di kota timur, merupakan istana termewah di kota timur, bahkan jika Anda mengikuti ribuan mil jauhnya, Anda dapat dengan jelas melihat ubin berlapis emas Istana Dingtian. Saat ini, ada banyak sekali prajurit yang berkumpul di luar Istana Dingtian. Tidak satu pun dari mereka yang diundang sebagai prajurit, tetapi mereka semua ada di sini untuk melihat jenius mana yang akan berpartisipasi dalam perjamuan malam Istana Dingtian. Sayangku, ada begitu banyak tuan di sini. Ya, 3 tuan muda dan peri anggur telah muncul. Selusin orang berikutnya yang baru saja masuk semuanya berada di anak tangga kedua. Jenius tak tertandingi di dunia. Mader, aku sangat iri padamu. Jika aku bisa pergi ke Istana Dingtian dan minum bersama para jenius ini, akan sangat berharga jika aku mati. Haha, Lao Zhang, dengan milikmu tingkat kultivasi saya juga ingin memasuki Istana Dingtian di kehidupan saya selanjutnya. Li Tua, jangan coba-coba mendorong saya, membuatnya terdengar seperti tingkat kultivasi Anda sangat tinggi. Di luar Istana Dingtian, yang berbakat prajurit sedang mengobrol dan tertawa riang. Pada saat ini, di luar Istana Dingtian, sebuah kereta berhenti, dan 2 pria muda keluar darinya. Pewaris pedang iblis telah tiba. Aku sudah lama mendengar bahwa pewaris pedang iblis juga akan menghadiri perjamuan Tianjiao ini, tapi aku tidak menyangka itu benar. Tidak hanya itu, aku mendengarnya. Pewaris pedang iblis juga akan datang hari ini. Apa? Kedua pedang iblis itu akan bertemu di Istana Dingtian hari ini. Oh, sial. Kedua pedang iblis itu belum lahir selama ratusan tahun. Tidak mudah bagi tuan dari 2 pedang untuk bertemu. Dalam adegan epik seperti itu, kita sebenarnya bisa. Anda hanya bisa menunggu di luar Istana Dingtian. Ya, pertemuan 2 pedang iblis, pemandangan yang sangat epik, sungguh-sungguh penyesalan dalam hidup karena aku tidak bisa melihatnya secara langsung. Melihat Dongfang Bai dan Sue King keluar dari kereta, para prajurit di sekitarnya menjadi keributan. Di bawah tatapan iri semua prajurit di sekitar mereka, Lin Bai dan Sue King berjalan menuju Istana Dingtian.